kali ini kita akan bahas cerita pendek ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, bagian pertama itu kita membahas mengenai serba-serbi dari cerita pendek gitu. Yang pertama adalah plot atau alur cerita pendek ya. Kurang lebih alur cerita pendek itu dengan novel sih hampir sama ya teman-teman ya, karena pada intinya kan ya mereka itu sama-sama sebuah tulisan fiksi gitu ya, tulisan fiksi, tulisan yang berdasarkan imajinasi, berdasarkan tanda petik daya hayal dari penulisnya ya, makanya alurnya pun sama dan mereka pun pasti bedanya adalah antara lain di panjang pendeknya, tapi secara alur itu sama, yaitu yang pertama adalah tentu pengenalan ya, pengenalan terhadap tokoh-tokohnya dan juga pengenalan terhadap semua latar belakang dari cerita tersebut. Walaupun kalau di novel kita bisa berpanjang-panjang membahas sebuah alur cerita gitu, apalagi ya ini saya novel yang 644 halaman ya, ini ya saya lebih leluasa memperkenalkan masing-masing tokohnya, kemudian latar belakang masing-masing, latar belakang tempat terjadinya peristiwa itu lebih panjang. Tapi kalau di novel kita di cerita pendek ya kita harus membatasi ya, walaupun tetap konteksnya adalah kita melakukan pengenalan, baik pengenalan tokoh-tokoh maupun pengenalan latar belakang lain dari cerita tersebut. Yang kedua adalah konflik. Ya, seperti saya bilang, kalau sebuah novel, konflik itu adalah suatu keharusan. Tanpa konflik, sebuah novel itu seperti sayur tanpa garam. Nah, cerpen pun juga begitu, teman-teman ya. Apalagi cerpen ya, kalau novel kan bisa berpanjang-panjang. Novel cerpen itu pendek sekali. Jadi apa yang bisa membuat pembaca terkesan ya konflik. Jadi dari sebuah cerita yang pendek itulah ada sebuah konflik yang menarik, konflik yang konflik yang sengit, konflik yang mengharu biru, konflik yang dapat mengaduk-aduk emosi pembaca. Nah itulah menjadikan sebuah cerita pendek yang walaupun pendek tapi menimbulkan kesan mendalam setelah selesai dibaca. Jadi yang kedua konflik ya, kemudian tinggalnya klimaks. Klimaks ya artinya itu tadi puncak dari konflik, karena kan seperti saya jelaskan kemarin, kalau sebuah novel itu ada sebuah klimaks, puncak konflik, tapi ada puncak-puncak gunung konflik lain yang tidak terlalu tinggi. Ada satu yang harus tinggi. Nah kalau di bedanya kalau di cerpen ya kita membuat konfliknya satu, hanya tidak ada banyak puncak tapi hanya ada satu puncak konflik dan itu masuk puncak yang tinggi gitu. Tapi tetap harus ada konflik dan klimaks dari sebuah cerita pendek. Dan yang keempat adalah penyelesaian ya, teman-teman, tetap sama, artinya ada solusi dari konflik yang terjadi. Jadi kalau saya ulangi lagi, plot atau alur cerita dari cerita pendek itu dengan novel pada prinsipnya adalah sama, yaitu tadinya pertama adalah pengenalan tokoh dan latar belakang, kemudian adanya konflik, kemudian adanya klimaks dari konflik tersebut, dan yang keempat adalah penyelesaian dari konflik tersebut. Nah itu hanya bedanya tadi saya jelaskan, sebetulnya masing-masing punya perbedaan. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi perbedaan antara novel dengan cerpen, tapi intinya adalah alur ceritanya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih hampir sama.